Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ibanatul Ahkam. Kita telah sampai ke hadis yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakrata, dan daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahasanya beliau Abi Bakrah intaha ilan nabiyyi, beliau sampai kepada Nabi, wa huwa raki'un, sementara Nabi itu sedang rukuk. Faraka'a, kemudian Abu Bakrah beliau rukuk, qabla ayyasila, sebelum dia sampai ila sofi, kepada barisan sof. Jadi karena datangnya Abu Bakrah tadi itu telat, dia masuk masjid, kemudian dia mendapati Nabi sedang rukuk. Nah, karena dia ingin mendapatkan rukuk atau satu rakaat bersama dengan Nabi, maka belum sampai ke barisan shaf, dia langsung rukuk. Thumma masya, kemudian dia berjalan ila shaf, menuju ke shaf. Wa dzakara dzalika linnabiyyi, dan kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi. Faqala lahun nabiyyu, kemudian Nabi berkata kepada Abi Bakrah, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambahkan kepadamu hirsan, semangat, wala ta'ud, tetapi jangan kamu mengulangi lagi. Rawa, telah meriwayatkan hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wazada, dan telah menambahkan Abu Dawud fihi, di dalam hadis ini. Kata beliau, faraka'a tunasofi. Faraka'a, kemudian Abu Bakrah itu rukuk tunasof, sebelum sampai kepada barisan sof. Thumma masya, kemudian dia berjalan ila sof, menuju sof. Kemudian kita masuk kepada al-maknal ijmaliyu, makna hadis ini secara global. Ja'a Abu Bakrah as-sahabiyyu dzata yaumin yas'a sari'an. Pada suatu hari, Abu Bakrah, yang mana beliau adalah seorang sahabat, beliau ini ja'a, datang. Yas'a sari'an, dengan sangat tergesa-gesa. Hatantaha ilan Nabi, sehingga dia sampai kepada Nabi, wa huwa raki'un, sementara Nabi ketika itu sedang rukuk, fi sholatihi, di dalam sholatnya. Nah, kenapa dia datang dengan tergesa-gesa? Khasyata ayafutahu thawabul jamaah warrok'atu ma'a rasul, karena khawatir pahala jamaah itu luput darinya, dan karena khawatir luput darinya satu rakaat bersama Nabi. Faraka'a, kemudian dia rukuk, qabla ayasila, sebelum dia sampai ila shaf, ke barisan shaf. Thumma masya, kemudian dia berjalan, fi athna'i ruku'ihi, di tengah-tengah rukuknya. Jadi rukuk sambil jalan dia. Thumma dakhala shaffa, kemudian dia masuk shaf, ma'abaqil jamaah, bersama jamaah yang lainnya. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min salatihi, maka tatkala Rasul telah menyelesaikan daripada salatnya, sa'ala, maka Nabi bertanya, amman fa'ala dzalika, tentang orang yang melakukan hal itu. Fa'tarafa Abu Bakrah bima fa'ala wa aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma fa'ala. Fa'tarafa Abu Bakrah bima fa'ala, maka Abu Bakrah itu mengakui dengan apa yang dia lakukan. Wa aqarrahu Nabiyyu ala ma fa'ala, dan Nabi menyetujui atas apa yang dia lakukan.
Wa arsyadahu, dan Nabi memberi petunjuk kepada Abu Bakrah ilama huwa afdol, kepada sesuatu yang lebih utama fil mustaqbal, pada masa yang akan datang. Liyasiro, supaya Abu Bakrah tadi itu berjalan ba'du, setelah itu ala nahjin salimin, di atas jalan yang benar. Wa jumi'a dzalika kulluh fi kalimatin tush'aru bil lutfi haitsu qala zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Wa jumi'a dzalika kulluh fi kalimatin, dan terkumpul itu semua di dalam satu kalimat tush'aru bil lutfi, yang dirasakan dengan kelembutan. Haitsu qala, di mana Nabi bersabda, zadakallahu hirsan wa la ta'ud, semoga Allah menambahkan kepadamu hirsan, semangat, wala ta'ud, tetapi jangan kamu mengulanginya lagi. Kemudian kita masuk kepada at-tahlilu al-lafziyu, yaitu penguraian lafal. Dalam hadis di atas itu disebutkan intaha ilan nabi, Abu Bakrah sampai kepada Nabi. Maknanya adalah wasola ilal masjid wan nabiyyu raki'un. Abu Bakrah sampai ke masjid sedangkan Nabi itu sedang ruku'. Itu maknanya. Faroka'a qabla ayasila ila shaf. Kemudian dalam hadis di atas itu ada kalimat faroka'a, kemudian Abu Bakrah ruku' qabla ayasila, sebelum dia sampai ila shaf, kepada shaf. Maknanya adalah roka'a, Abu Bakrah ruku' qabla al-wusul, sebelum sampai ila shaf. Wadzalika, hal itu dia lakukan ruku' sebelum sampai kepada shaf itu khasyata antafutahu rakaatu, karena khawatir satu rakaat itu luput darinya. Kemudian zadakallahu hirsan, Nabi mendoakan kepada Abu Bakrah tadi, semoga Allah menambahkan kepadamu hirsan, semangat. Semangat atas apa? Ala thalabil khair, semangat atas mencari kebaikan, wal mubadarati ilaihi, dan semangat atas segera ilaihi, menuju kepada kebaikan. Kemudian Nabi berkata kepada Abu Bakrah, wala ta'ud, dan jangan kamu mengulangi lagi. Jadi ta'ud ini minal aud, diambil daripada masdar aud, dari ada ya'udu audan. Bimakna rujuk, maknanya adalah kembali. Jadi ada ya'udu audan ini maknanya adalah ar-rujuk, yaitu kembali. La ta'ud, janganlah kamu mengulangi, thanian, untuk yang kedua kalinya, ila ruku'ika, kepada rukukmu, duna shaf, sebelum sampai ke shaf. Kemudian zada Abu Dawud. Abu Dawud menambahkan lafdzul hadis fi Abi Bakrah fi Abi Dawud, adapun lafadznya hadis yang ada di dalam Abi Dawud adalah anil Hasan, daripada Hasan. Anna Abu Bakrah, bahwasannya Abu Bakrah ja'a, dia datang, wa Rasulullah raki'un, sedangkan Rasulullah SAW sedang ruku'. Faroka'a, kemudian Abu Bakrah tadi itu ruku' tuna shaf, sebelum sampai ke barisan shaf. Thumma masya, kemudian dia berjalan ila shaf, menuju shaf. Falamma qadan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, maka tatkala Rasul menyelesaikan daripada salatnya, qala, maka Nabi berkata, ayyukumul ladzi raka'a duna shaf, siapa di antara kalian yang dia ruku' sebelum sampai kepada shaf. Thumma masya ila shaf, kemudian dia berjalan menuju ke shaf. Faqala Abu Bakrah, maka Abu Bakrah berkata, ana, aku ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam
beliau mendoakan Abu Bakrah, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan kepadamu kesemangatan wala ta'ud, tetapi jangan kamu ulangi lagi. Jadi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud. Kemudian kita masuk kepada fiqhul hadis, yaitu pemahaman fikih yang bisa diambil daripada hadis ini. Al-masyu fi sholati limaslahatiha la yubtiluha. Berjalan di dalam solat limaslahatiha, karena untuk kemaslahatan solat, itu la yubtiluha, itu enggak membatalkan solat. Jadi berjalan ketika solat tujuannya karena ada kemaslahatan untuk solat, itu tidak membatalkan sholat. Waktulifa, dan diperselisihkan fil miqdari, di dalam kadar, alladzi yang yughtafaru, yang dimaafkan, fihi, di dalam berjalan tadi. Ukuran dimaafkannya tadi, berjalan di dalam sholat yang dimaafkan, itu diperselisihkan. Faqaddarahu asy-Syafi'iyah, maka Syafi'iyah mengkadarkan bil khutwah, dengan satu langkah, wal khutwataini, dan dengan dua langkah, alat tawali, secara berturut-turut. Jadi Syafi'iyah mengatakan kalau berjalannya itu hanya satu langkah atau dua langkah secara berturut-turut, itu dimaafkan. La mazada alaihima, tidak lebih dari dua langkah. Kalau lebih dari dua langkah secara berturut-turut, maka itu membatalkan sholat. Ini menurut Syafi'iyah. Wa amma idza kana al-masyu mutaqatti'an, adapun apabila berjalannya tadi itu mutaqatti'an, itu terputus-putus, tidak terus-menerus. Jadi setiap dua langkah berhenti dulu, kemudian jalan lagi dua langkah berhenti dulu, maka fayughtafaru, maka itu dimaafkan, walau balagha mi'ata khotwatin, walaupun sampai 100 langkah itu dimaafkan. Kenapa? Karena terputus-putus. Karena yang membatalkan dalam mazhab Syafi'i itu adalah 3 langkah atau 3 gerakan yang dilakukan secara terus-menerus. Tetapi kalau terputus-putus sampai 100 gerakan itu tidak membatalkan. Itu dimaafkan. Nah, ini menurut mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian waqaddarahu ba'dul Hanafiyah, dan sebagian Hanafiyah mengkadarkan berjalan tadi bi khutwatin, dengan satu langkah. Kalau cuma satu langkah menurut mazhab sebagian Hanafiyah itu dimaafkan. Wa qaddarahu, dan mengkadarkan berjalan yang dimaafkan tadi al-ba'du sebagian ulama, al-akharu yang lainnya, bi maudhi'is sujud, dengan batasan tempat sujud. Kalau melampaui daripada batasan tempat sujud, maka itu membatalkan. Tetapi selama belum melewati batasan tempat sujud, itu enggak membatalkan. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Kemudian waqalat Malikiyah, dan Malikiyah berkata, mazhab Maliki berkata, idza kana al-masyu lisatil furjah yughtafaru qadru saffaini wa thalathah. Apabila berjalannya tadi itu untuk menutup celah shaf yang kosong, maka yughtafaru, maka itu dimaafkan. Qadru nisfaini, maka dimaafkan. Qadru shaffaini wa thalathah, dimaafkan 2 shaf dan 3 shaf. Jadi berjalan sampai maju ke 2 shaf atau 3 shaf itu dimaafkan ketika berjalannya tadi untuk menutup shaf yang kosong. Wa amma idza kana li ghairihima, adapun apabila berjalannya tadi itu untuk selain keduanya, mithlu taf'imarin, yaitu seperti menolak orang yang berjalan di depan orang yang sholat, au dhahabi dabbatin, atau berjalannya tadi itu untuk mengejar hewan yang lari, wa nahwiha, dan semisalnya,
fayurja'u fihi, maka dikembalikan fihi di dalam berjalan yang dimaafkannya tadi, dikembalikan ilal urf kepada kebiasaan. Ini menurut mazhab Malikiyah. Fama udda fil urfi yasiran, maka berjalan yang dianggap secara urf itu dianggap sedikit, maka uktufiro, maka itu dimaafkan. Wa illah, kalau berjalannya tadi itu dianggap secara urf itu adalah banyak, fala, maka tidak dimaafkan. Kemudian yang kedua adalah man wajadal imama raki'an fala yadkhul fi sholati hatta yasila as-saffa. Man wajadal imamah, siapa yang mendapati imam rokian dalam keadaan rukuk, falayat khul, maka dia enggak boleh masuk fi sholah, di dalam sholat, hatta yasilah sofa, sehingga dia sampai ke barisan sof. Jadi orang yang mendapati imam dalam posisi rukuk, dia enggak boleh memulai sholatnya sampai dia masuk ke barisan dulu, baru dia boleh sholat. Selama belum sampai ke barisan shaf, dia nggak boleh sholat dulu. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.